Di antara tanda-tanda kedekatan hari kiamat itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terakhir yang kita bahas itu adalah tersebarnya riba, kemudian munculnya alat musik dan dihalalkannya alat musik. Maka kita lanjutkan yang selanjutnya itu adalah kasratu surbil khamri wastihlaluha, yaitu banyaknya ya minuman keras dan minuman keras oleh sebagian umat Islam dihalalkan. Artinya mereka sudah meyakini bahwa minuman keras itu adalah halal. Landasannya itu adalah sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana beliau bersabda, inna min asratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda kedekatan hari kiamat itu ayyur fa'al ilmu itu diangkat. Yang dimaksud adalah ilmu agama. Yang dimaksud dengan diangkatnya ilmu itu di mana para alim, para ulama itu banyak yang diwafatkan oleh Allah, sehingga ketika tidak ada orang alim, masyarakat itu mencari figur, bertanya tentang agama itu kepada orang yang tidak alim, sehingga dia tersesat dan menyesatkan. Sebagaimana dalam sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, Inna Allah la yakbidul ilma intiza'an min qulubil ibad. Sesungguhnya Allah itu tidak serta-merta mencabut ilmu agama itu dari hati masing-masing orang. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah itu mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulamanya. Fa'idha lam yabqa alim, kalau tidak tersisa orang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia itu mengangkat figur-figur yang bodoh terhadap agama. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Kalau figur tersebut, tokoh tersebut ditanya tentang ilmu agama dan dia tidak paham, tapi dia menjawab, dia berfatwa tanpa melandaskan ilmu, sehingga dia sesat dan menyesatkan. Itu adalah diangkatnya ilmu itu dengan banyaknya ulama-ulama diwafatkan oleh Allah. Kemudian wayak sural jahlu, banyaknya kebodohan terhadap ilmu agama. Ini ya pengaruh dari ulama banyak diwafatkan, akhirnya apa? Manusia banyak yang bodoh terhadap agama. Wayak sural zina, dan banyaknya perzinaan yang kemarin sudah kita bahas. Wayak sural surbul khamri, dan banyaknya orang minum minuman keras. Ya, jadi kalau sudah umat Islam ini banyak yang minum minuman keras, maka ini bagian dari tanda kedekatan hari kiamat. Kemudian dalam hadis tersebut Rasul mengatakan wayakillar rijalu wayaksuran nisa, dan nanti kelak ya jumlah orang laki-laki itu sedikit, sedangkan jumlah wanita itu lebih banyak. Hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid, hingga nanti 50 wanita itu harus diopeni, bahasa orang Jawa, ya, oleh satu orang laki-laki. Ya, jadi kayak itu, bukan dinikahi. Ya, ya diopeni, ya, al-qayyim, ya. Nah, ini adalah dalam hadis tersebut. Yang ingin kita ya bahas itu adalah terkait tentang banyaknya ya khamr itu diminum oleh umat Islam. Kenapa itu ya bisa ya terjadi? Ya karena minuman keras itu sudah banyak tersebar di masyarakat. Ketika masyarakat Islam ini tidak peduli dengan halal dan haram,
maka mereka pun akan berani minum minuman keras. Yang sudah jelas minuman keras itu adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu awal Islam, jadi awal Islam itu minuman keras itu belum diharamkan. Karena orang Arab itu mereka biasa minum minuman keras. Jadi mereka biasa minum minuman keras. Makanya tahapan diharamkannya minum minuman keras itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat bahwasanya yas'alunaka 'anil khamr. Ya kan itu. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang minuman keras. Maka apa? Maka di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, minuman keras itu ya madaratnya banyak. Tapi manfaatnya juga ada. Apa manfaat, Pak? Manfaat ekonomi. Ya kan gitu. Tapi madaratnya lebih gede. Sehingga orang diajak berpikir, masa kita melakukan sesuatu yang madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Diajak bernalar, berpikir. Kemudian turun ayat selanjutnya, ini belum memuaskan. Bagi para sahabat yang imannya sudah kuat ingin meninggalkan, ini belum memuaskan. Sehingga sampai turun ayat ya di dalam surat yaitu Al-Maidah. Di mana dalam surat Al-Maidah itu turun ayat ya dalam surat An-Nisa, Al-Maidah. Turun ayat perintah bahwasanya ketika itu ada kasus seorang sahabat itu habis minum minuman keras, mabuk, tahu-tahu sholat. Sehingga dalam waktu sholat itu dia itu mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mulailah ya Allah melarang. Jadi apa? La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian itu mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk. Ya. Hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kalian itu tahu apa yang kalian ucapkan, enggak sadar. Ya kan begitu? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ya, jadi menurunkan ayat Al-Qur'an yang menegaskan tentang keharamannya, yaitu minuman keras. Innamal khamru wal maisir wal anzabu wal azlamu rijzun min amalis syaitan fajtanibu. Ya kan begitu. Sesungguhnya khamr ya. Jadi sesungguhnya khamr ya, kemudian yang namanya maisir, perjudian, mengundi nasib dengan anak panah, ya berhala, itu adalah perbuatan yang kotor. Ya, maka jauhilah. Ya, maka jauhilah. Nah, ini tegas. Kenapa harus pakai tahapan? Karena memang masyarakat Arab itu sudah sangat nyandu dengan minuman keras. Kalau langsung diharamkan ya banyak yang nggak kuat. Kalau itu sehingga butuh tahapan, butuh proses. Untuk bisa berubah itu butuh proses. Maka Allah menurunkan wahyu pun berproses. Jadi berproses. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan khamr? Tiada lain itu adalah karena khamr itu dalam pandangan ya ilmu kesehatan pun itu akan menimbulkan dampak madarat yang luar biasa. Dari sisi apa? Merusak fungsi akal. Sedangkan salah satu yang dilindungi dalam syariat Islam itu adalah hifdzul akal, yaitu menjaga akal. Karena titik perbedaan manusia dengan binatang itu kan di akal. Kalau manusia itu sudah tidak ya akalnya tidak berfungsi, mabuk gitu, kan ngomongnya ngalor ngidul. Artinya apa? Gak jelas apa yang diomongkan. Ya, orang kalau sudah tidak sadar karena mabuk, maka dia bisa melakukan apapun. Ya, bisa melakukan apapun. Orang mulia pun jadi terhina. Ya, jadi kayak gitu. Sehingga apa? Disinilah letaknya. Dengan minum minuman keras berarti menjadikan manusia itu lebih rendah daripada binatang. Kenapa? Karena akalnya tidak berfungsi. Jadi akalnya tidak berfungsi. Maka salah satu prinsip maqasidus syariah, yaitu prinsip yang namanya adalah tujuan syariat itu adalah menjaga 5 hal. Di antaranya adalah hifdzul akal, menjaga akal, menjaga agama,
menjaga jiwa, menjaga kehormatan dan keturunan, kemudian menjaga akal, dan yang kelima menjaga harta. Ya, harta itu dilindungi dalam Islam. Ya, maka syariat Islam itu kalau diringkas semuanya itu tujuannya yang melindungi lima tadi. Jadi melindungi lima tadi. Ini hak asasi yang paling asasi. Ya, jadi hak asasi yang paling asasi. Ya, jadi kayak itu. Makanya apa? Maka semua yang menyebabkan orang itu akalnya tidak berfungsi, maka diharamkan oleh syariat. Di antaranya adalah minuman keras. Narkotika bukan minuman keras, tapi masuk kategori yang merusak. Itu namanya mukhaddirat kalau dalam bahasa Arab. Ya, jadi mukhaddirat, dan mukhaddirat sama bahkan lebih parah daripada minuman keras. Maka apa? Maka itu diharamkan, kecuali istilahnya psikotropika yang dia kegunaannya untuk kesehatan, untuk bius, ya. Maka itu adalah diperbolehkan sekedar untuk kebutuhan kemaslahatan. Ya, jadi kayak gitu ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Makanya kalau orang habis operasi di bius itu kan kedinginan dia, menggigil. Ya, karena orang itu kalau sudah dalam tataran narkotika, dia sudah sakau gitu ya, menggigil dia. Ya, dia menggigil. Ya, jadi kayak itu. Jadi orang kalau habis operasi bedah sama dibius, mesti habis itu dia kedinginan. Ya, jadi kayak itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW ingin menegaskan dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari sahabat Ubadah bin Samit. Rasulullah SAW bersabda, "La tastahilanna ta'ifatun min ummati al-khamra bismin yusammunaha iyyah." Jadi benar-benar nanti akan ada sekelompok dari umatku itu menghalalkan khamr, ya, yaitu apa? Dengan memberikan nama selain nama khamr. Tidak dinamakan khamr, tidak dinamakan minuman keras, tapi dinamakan minuman yang lain. Ada mereknya Topi Miri, ya, jadi kayak seperti itu ya, macam-macam. Ya, jadi kayak seperti itu. Nah, ini adalah apa? Ini adalah salah satu di antara tanda kedekatan hari kiamat. Kemudian yang selanjutnya yang ke-19 itu adalah zuhrufatul masajid wat tabahi biha. Yaitu adalah apa? Salah satu di antara tanda kedekatan hari kiamat, di mana masyarakat muslim itu sudah banyak menghias masjid dan bermegah-megahan dalam bangun masjid. Ya, jadi apa? Jadi di sini letaknya. Jadi zuhrufatul masajid, membuat yang namanya masjid itu seindah mungkin. Kemudian apa? Dia ibaratnya bermegah-megahan ya dalam bangun masjid. Ya. Esensi dari masjid itu kan bukan kemegahannya, ya, bukan keindahannya, tapi masjid itu esensinya adalah sebagai tempat ibadah, ya. Jadi sebagai tempat ibadah. Ya, zaman sekarang itu kan orang berbangga dengan itu, sehingga banyak masjid yang dilapisi emas, ya, di Depok itu ya, kubah berlapis masjid kubah lapis emas gitu ya. Sehingga apa? Sehingga masjid hanya jadi tempat kunjungan. Ya. Jadi apa? Hanya ingin dikunjungi saja. Ya, jadi kayak seperti itu. Membuat yang namanya apa? Model bangunan yang aneh-aneh supaya dikunjungi orang. Bukan untuk dipakai sholat sebenarnya kunjungannya adalah hanya untuk apa? Urusan yang namanya diziarahi. Ya, jadi masjid hanya dijadikan sebagai tempat wisata, sehingga sekarang ada namanya wisata, ya, ibaratnya apa? Ya, wisata rohani itu apa? Dengan itu ya. Ya, jadi kayak itu. Di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya, di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, "La taqumu sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid." Kiamat itu tidak akan terjadi hingga manusia itu akan bermegah-megahan di dalam membangun masjid.
masjid. Ya, dalam redaksi hadis yang lain riwayat Nasa'i, min asratis sa'ah ayyatabahan nas fil masajid. Termasuk tanda kedekatan hari kiamat, manusia itu bermegah-megahan di dalam membangun masjid. Nah, ini adalah dua redaksi hadis dari ya istilahnya sahabat yang berbeda, dan ini menunjukkan bahwasanya ini adalah bagian dari yang namanya adalah kedekatan, yaitu adalah apa? Kedekatan hari kiamat. Sedangkan menghias, ya, mengasih aksesoris masjid dengan berbagai macam aksesoris, itu dijelaskan oleh para ulama merupakan tanda alat tarof wa tabdid. Tanda kalau itu sudah berambur-amburan, ya, dan tanda kalau itu boros. Karena apa? Ya karena membangun masjid puluhan miliar, ya, intinya cuma ada di aksesoris masjidnya, bangunannya biasa, istilahnya apa? Tempat sholatnya cuma segitu. Tapi yang mahal itu adalah apa? Aksesorisnya, ya. Maka apa? Maka itu kan kurang, bahasanya itu efektif. Seharusnya apa? Dana yang banyak itu harusnya digunakan untuk memakmurkan masjid. Bagaimana masjidnya itu adalah semakin makmur. Sehingga apa? Sehingga zaman Nabi Muhammad muslimin, asli Masjid Nabawi itu dulu di awal zaman Nabi membangun, itu adalah apa? Tiangnya itu dari pohon kurma, atapnya itu dari daun, istilahnya apa? Daun pohon kurma yang cuma ditutup-tutupkan gitu aja. Ya, lantainya itu belum ada keramik zaman ini, plester aja belum ada. Ya, lantainya apa? Ya pasir aja diratain. Temboknya itu setengah badan. Ya, makanya kan ada hadis dalam hadis riwayat Bukhari di mana orang Arab Badui itu datang ke Masjid Nabawi ingin bertanya agama, malah kencing di pojokan masjid. Kenapa? Karena masjidnya masih pasir. Jadi masih pasir. Tapi masjid di situ nilainya, kalau kita sholat di situ nilainya ada lebih baik dari 1000 ya sholat di selain Masjid Nabawi, selain Masjidil Haram. Ya kan begitu. Di situ letaknya. Ya, jadi ada keistimewaannya. Jadi bangunannya biasa, tapi di situ ada keistimewaan. Masjid kita ini ya biasa aja, nggak apa-apa, tapi makmur. Makmur dengan apa? Kegiatannya. Ya, jadi makmur dengan kegiatannya. Jadi jangan hanya makmur secara fisik, ya, habis bangun mahal-mahal ternyata nggak ada yang memakmurkan. Nah, ini adalah apa? Ini adalah sayang. Kenapa sayang? Karena nilainya wakaf masjid itu akan banyak pahalanya ketika semakin banyak dimanfaatkan orang untuk ibadah. Bangun mahal-mahal tapi ternyata yang memakmurkan cuma ya berapa orang saja, pahalanya nggak akan maksimal. Ya, jadi kayak itu. Semakin banyak yang mengisi, maka semakin banyak apa? Pahala yang bisa didapat dari oleh wakif. Orang yang mewakafkan semakin banyak dapat pahala. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dan ini sudah banyak kita saksikan. Kalau Anda sekarang Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu pun ya luar biasa sekarang. Enggak habis-habis itu ya, enggak pernah berhenti itu Bang. Ya, jadi enggak pernah berhenti. Ya, gaya tampungnya Masjidil Haram ini ya itu akan ditambah terus. Target 2030 itu pelebaran Masjidil Haram itu sudah sampai ibaratnya sekitar ibaratnya apa? 1 kilo. Ya, pelebarannya. Maka gunung-gunung yang dulu perumahan kumuh-kumuh yang ada di gunung-gunung sekarang babat semuanya. Ya, jadi kayak seperti itu akan dijadikan sebagai hotel-hotel semuanya. Ya, jadi kayak gitu. Ya, makanya Masjidil Haram terus. Kalau Masjid Nabawi ya melebar, ya. Dan semakin melebar sekarang. Anda kalau lihat di Masjid Nabawi sekarang 2 bulan aja nggak ke sana, itu udah berubah. Sudah ada tambahan ini, tambahan ini, tambahan itu. Ya, ini adalah apa? Ini targetnya memang MBS Muhammad bin Salman ini 2030 itu adalah apa? Wisatawan ya yang umroh itu semakin banyak.
Dan destinasi wisata di Saudi itu banyak yang dihidupkan. Kenapa? Untuk menarik minat itu. Kenapa? Saudi sudah tahu, ya, cadangan minyak buminya sudah menipis. Makanya apa? Maka dia memanfaatkan nanti umroh bisa pelesiran ke Taif, bisa pelesiran ke ini, bisa pelesiran ke ini, ya. Jadi itu MBS, ya, targetnya Muhammad bin Salman 2030. Itu, ya, itu proyek besarnya. Ya, makanya apa? Jamaah haji, jamaah umroh itu, ya, jamaah umroh terus itu enggak dibatasi. Haji baru selesai hari ini, besok umroh sudah boleh datang. Hebat, ya. Kalau dulu kan enggak, nunggu steril 1 bulan. Kalau sekarang enggak, prosesi di mana yang mulai yang namanya apa, ketika lempar jumroh itu sudah selesai, ya, hari tasyrik itu rampung, besok itu jamaah umroh sudah boleh datang, ya, ini sudah boleh datang. Jadi jamaah haji belum, ibaratnya belum mulai persiapan pulang, ini sudah datang, ya. Jadi kayak seperti itu, ini luar biasa. Kalau dulu nggak bisa, ya, nunggu 1 bulan dulu, ya, nunggu 1 bulan baru steril, baru, ya, jamaah umroh didatangkan. Sekarang enggak, ya. Jumroh ibaratnya hari tasyrik rampung, besok sudah jamaah umroh mulai datang, ya. Nah, ini luar biasa. Kemudian yang selanjutnya, masyarakat muslimin, di antara tanda kedekatan hari kiamat at-tatawun fil bunyan, tinggi-tinggian di dalam bangunan. Siapa mereka ini? Yang dimaksud adalah masyarakat Arab, ya, di masyarakat Arab. Karena dalam hadis itu ada Jibril, riwayat Bukhari Muslim, ketika, ya, Jibril itu menjelma jadi seorang pemuda, maka jubah putih, berparas tampan, datang menghadap Rasulullah, lalu bersimpuh di hadapannya, bertanya tentang pertama, ya, mal Islam, apa itu Islam ya Muhammad? Dijawab oleh Nabi Muhammad dengan rukun Islamnya. Kemudian tanya lagi, mal iman, apa itu iman wahai Muhammad? Dijawab dengan rukun iman. Kemudian ditanya mal ihsan, ya, apa itu ihsan wahai Muhammad? Dijawab, ya, oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian, ya, Jibril yang menjelma jadi seorang penuntut ilmu tadi bertanya, mata sa'ah, kapan itu kiamat wahai Muhammad? Maka Nabi Muhammad SAW jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Loh, yang bertanya kan malaikat Jibril, ya, malaikat yang paling dekat dengan Allah aja nggak tahu, apalagi aku, ya kan gitu. Nah, maka kemudian Jibril bertanya, wama, ya, alamatuha, wama asratuha, apa itu tanda-tandanya Mbak Muhammad? Maka Rasulullah dalam hadis tersebut menyebutkan di antara tandanya, antalidal amatu rabbataha, ya, kalau kamu sudah melihat, ya, yang namanya budak perempuan itu melahirkan, ya, majikannya. Ini maksudnya apa? Maksudnya pertama, secara zahirnya banyak perbudakan sehingga orang laki-laki muslim itu punya budak perempuan, digauli, kan sah kalau digauli walaupun nggak dinikahi. Karena orang laki-laki muslim itu berhubungan dengan wanita itu kan cuma ada 2 jalan. Jalan yang pertama pernikahan, ya. Jalan yang kedua milkul yamin namanya, kepemilikan budak perempuan. Ini nggak perlu dinikahi, digauli, cukup, nggak ada masalah. Ya, ini kalau zaman dulu ya selir-selir gitu ya, raja itu bundi-bundi gitu ya, jadi kayak gitu ya. Jadi jangan kemudian marah doyan kayak gitu ya, kayak gitu. Bukan, orang Jawa pun ini banyak doyan, ya. Kenapa? Prabu Siliwangi itu berapa istrinya? Ya, 115. Ya, cek itu. Prabu Siliwangi itu paling banyak itu di bumi Nusantara. Itu Prabu Siliwangi 115 dia istrinya. Ya, jadi kayak seperti itu. Nah, ya, jadi kayak seperti itu ya. Ya, ini Prabu Siliwangi. Ya, jadi kayak seperti itu. Nah, kalau dalam prinsip Islam kan nggak boleh yang istilahnya apa? Yang istri sah itu kan hanya 4. Tapi kalau milkul yamin, Anda mau 100 nggak apa-apa. Itu kalau milkul yamin, ya. Tapi kalau istri itu cuma 4, ya kan tidak?
Tapi kalau milkul yamin mau 100 nggak ada masalah. Ya, cuma sekarang kan nggak ada milkul yamin. Ya, budak perempuan kan nggak ada. Sehingga kata Rasulullah itu antalidal amatu rabbataha. Kalau budak perempuan itu sudah melahirkan majikannya. Artinya gimana? Artinya budak perempuan digauli oleh majikannya punya anak. Anaknya kan mengikuti nasab bapaknya. Bapaknya kan merdeka. Sehingga Pak, anaknya itu jadi kayak tuannya. Sedangkan ibunya tetap budak. Ini makna zahirnya. Tapi makna yang kedua, dan ini yang dipilih oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau mengatakan, oh bukan itu maknanya. Maknanya itu kelak, ya, akan banyak apa? Anak-anak itu durhaka kepada orang tuanya, sehingga memperlakukan orang tuanya itu kayak budak, ya, kayak budak. Orang tua ada sepuh nggak mau ngasuh, titipkan ke panti jompo, ya kan, gitu kan? Apa orang tuanya pensiun, ya, disuruh antar jemput anak, bah dibawa, ya, timbang nganggur, ya, ini bah, ya kan, gitu kan, antar jemput putu nih, gitu kan, ya. Jadi kayak itu, ya. Kalau anak sampai nyuruh itu durhaka, ya. Jadi kalau anak itu nyuruh itu durhaka. Tapi kalau orang tuanya, ya, itu inisiatif sendiri, daripada kosong putuku tak antar aku, itu murni dia ingin tatawuan, ya, ingin cari pahala, ya kan itu. Tapi kalau anak nyuruh, ya, maka apa? Itu kebangetan, kata orang Jawa, ya. Jadi kayak seperti itu. Nah, itu adalah durhaka, itu tidak boleh. Jadi dia tidak boleh, ya. Itu yang dimaksud oleh Imam Ibnu Hajar. Itu nanti akan banyak hukukul walidain, kedurhakaan terhadap kedua orang tua. Itu dalam hadis tersebut. Kemudian yang kedua kata Jibril, kata Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, wa antarul kufatal uratal anata ri'a asa yatatawaluna fil bunyan. Kalau kamu nanti sudah melihat, ya, itu adalah apa? Orang yang dulu, masyarakat yang dulunya itu tidak banyak punya pakaian, tidak punya sendal, suka mengembala kambing, ya kan itu. Tapi mereka sudah tinggi-tinggian di dalam membangun rumah, bangun. Anda kalau di Timur Tengah itu yang Anda lihat itu bangunan itu memanjang atau ke atas? Ke atas, ya. Yang paling dominan hadis tersebut itu ri'a asa. Ri'a asa itu rata-rata yang pengembala kambing yang paling banyak terkenal dari zaman dulu. Itu negara mana kalau di Timur Tengah? Bukan Arab Saudi, ya, bukan Yaman, tapi justru adalah timurnya Yaman, Uni Emirat Arab, ya, itu yang terkenal dari zaman dulu, ya. Itulah wilayah namanya Yamama. Sahabat Abu Hurairah itu pernah istilahnya apa? Beliau jadi gubernur di sana zamannya Khalifah Umar. Ya, zaman Khalifah Umar beliau diangkat jadi gubernur di sana. Ya, maka apa? Di Bahrain, ya, Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar, itu adalah memang daerah pengembala. Dari mulai pengembala kambing, sapi dan unta. Jadi Abu Hurairah itu punya ketika beliau jadi gubernur di sana di Bahrain, beliau itu ketika dapat gaji itu gajinya dibelikan onta, beliau, sehingga kok beranak pinak, ya, sehingga Abu Hurairah itu jadi kaya. Padahal Abu Hurairah itu dulu orang miskin. Abu Hurairah itu zaman Nabi itu sahabat yang gak punya tempat tinggal. Beliau tinggalnya di mana? Di masjid. Sehingga Abu Hurairah itu termasuk kategori sahabat Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu sahabat yang disantuni oleh negara, tinggal nginepnya di masjid, dikasih tugas menjaga harta rampasan perang yang diletakkan di halaman masjid. Ya, itu sahabat Abu Hurairah termasuk. Tapi beliau ketika jadi gubernur, beliau gajinya itu selalu dibelikan unta. Sungguh kaya raya beliau kaya raya. Ya, jadi kaya karena itu. Sehingga apa? Sehingga dia murni bertugas, walaupun sempat
masyarakat protes, ya ini Abu Hurairah dicurigai, kok kaya banget ini dari mana? Akhirnya sama Umar bin Khattab, Abu Hurairah itu diberhentikan sementara, diaudit di luar tadi. Ya, diaudit sama ya Umar. Ya, kalau jujur ya dikembalikan posisinya. Kalau enggak, copot. Ya dia. Abu Hurairah ketika itu sudah dicopot, dia sudah berhenti kan itu. Setelah diaudit ternyata Abu Hurairah jujur. Memang itu murni harta usaha pengembangan dari ternak. Ya kan itu. Maka Abu Hurairah diangkat lagi oleh Umar, tapi Abu Hurairah udah nggak mau lah, udah dicopot tuh diangkat lagi. Ya, nanti omongan masyarakat kayak apa? Ya, kalau di Indonesia beda ya. Sudah dituntut dicopot nggak mau mundurkan diri ya. Nah, gitu bisa bedanya kayak seperti itu. Kenapa? Karena kalau di Indonesia itu memang urat malunya itu udah putus ya, jadi kayak seperti itu karena sudah dilatih dari dulunya tidak malu ya, jadi kayak begitu. Nah ini jadi sudah dikatakan oleh Rasulullah. Jadi mereka para pengembala kambing dulunya miskin, ya kan itu nggak punya alas kaki, ya nggak punya baju, tapi mereka sudah tinggi-tinggian bangun bangunan. Dan mana itu kata, ya Dubai, ya. Jadi kayak seperti itu ya, Uni Emirat Arab, ya kan tinggi-tinggian sudah. Anda kalau pernah ke sana tuh ada jumpa itu dan, ya fakta. Ya, jadi kayak seperti itu. Sehingga apa? Hadis ini adalah apa? Sangat relevan dengan mereka dan memang yang dimaksud oleh Rasul di mereka, yaitu masyarakat Arab yang mereka sudah tinggi-tinggian di dalam bangun rumah, ya bangun bangunan, ya. Dan ada secara umum di Saudi pun, Saudi itu kan kalau bangunan yang tinggi-tinggi itu kan Riyadh, ya kan, Jeddah, ya. Tapi kalau Madinah itu kan tinggi-tinggi kan hotel. Ya, jadi kayak ada itu. Ya, tapi kalau di istilahnya apa? Riyadh terkhusus ya. Ya. Riyadh itu dulu nggak ada penghuninya itu ma'asal muslimin. Zaman Raja Faisal. Jadi zaman Raja Faisal ditemukan minyak bumi. Itu Riyadh itu belum terbentuk ya, istilahnya seperti jauh-jauh. Itu masyarakatnya itu masih pengembala ya, pindah-pindah suku Badui itu, pindah dari ini ya. Raja Faisal itu sudah membangun bangunan supaya mereka mau menetap ya, tidak mau mereka. Akhirnya caranya gimana? Raja Faisal akhirnya nggak kalah akal ya, mereka dipaksa untuk menetap. Kalau tidak mau ya, mereka tidak akan didata sebagai penduduk Saudi. Ya, sudah diurusi administrasinya. Ya, akhirnya mau menetap. Walaupun tetap Anda akan jumpai orang asli Badui, masalah muslimin. Ya, Arab Badui. Itu masih sering kalau liburan itu mesti dia liburan di padang pasir. Bawa mobil ya, Fortuner bawa apa gitu ya. Tapi nginepnya di padang pasir, bawa tenda sekeluarga. Itu orang asli Badui. Ya. Orang asli Badui itu karakternya keras. Bisa nggak pakai bahasanya orang kita ini nggak pakai tedeng aling-aling. Sudah bagus keras. Ya, jadi nggak pakai bahasa basi. Ya, orang Arab Badui. Sampai profesor pun kayak begitu. Saya punya profesor. Ya, dosen saya tuh Profesor Al-Yusul Fikih. Orang asli Badui, namanya Abdul Razak. Ya, saya Abdul Razak. Beliau itu kalau ngajar itu bagusnya luar biasa, tapi kalau masalah urusan karakter itu beliau itu nggak pakai istilahnya apa, nggak pakai bahasa basi, tegas. Beliau itu ngajar, kalau beliau ngajar kok kita angkat tangan kayak begini, wah dimarahi 1 jam ini bisa. Kita kalau mau keluar, mau kamar mandi apa, sudah langsung keluar aja, nggak usah pakai angkat tangan, nggak usah minta izin, udah langsung keluar aja. Kalau kita izin, dia lagi menjelaskan, malahnya luar biasa. Beliau mengatakan, anta tuas wisuni, kamu tuh ganggu konsentrasiku, ya. Langsung diusir sekalian tuh, nggak boleh masuk, ya. Oh ya begitu, rasa luar biasa. Kalau kita ini adabnya kita ya, kalau kita masuk bel masuk gitu ya, adabnya kita guru mau masuk kan guru dulu masuk. Kalau di sana nggak bisa. Murid dulu yang harus masuk.
Kalau kita kebiasaan mempersilahkan beliau masuk dulu, langsung dikunci dari dalam, cekrek. Padahal muridnya ya yang mempersilahkan tadi di depan pintu mau masuk, nggak bisa. Ya, karakter kerasnya kayak begitu. Ya, itu kayak orang-orang Arab Badui asli, Badui. Orang Badui itu pedusunan. Ya, jadi kayak itu. Nah, ini ma'asal muslimin rahimani rahimakumullah. Nah, ini sudah dikabarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masuk tanda kedekatan hari kiamat itu adalah kasratul qatli, banyaknya pembunuhan. Nilai nyawa itu murah. Nah, murahnya itu kenapa? Orang itu sudah banyak berebut urusan duniawi sehingga apa? Sampai kemudian menghilangkan nyawa. Ya, berikan nyawa. Berapa banyak di masyarakat kita kan yang begitu, rebutan lahan parkir, bacok-bacokan. Ya, jadi kayak kasus itu, ya. Sehingga Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "La taqumu sa'atu hatta yaksural harju." Tidak terjadi kiamat hingga akan banyak al-harju. Ya, al-harju itu kosakata bukan asli bahasa Arab. Ya kan, ya? Bukan asli bahasa Arab. Sehingga para sahabat bingung, ini al-harju itu apa? Sehingga kemudian para sahabat bertanya, wa mal harju ya Rasulullah? Apa itu al-harju ya Rasulullah? Qala al-qatlu al-qatlu. Pembunuhan. Ya, itu namanya al-harju. Ya. Dalam redaksi hadis yang lain riwayat Bukhari, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina yaday sa'ah ayyamul harj. Yazulu fihal ilmu wa yadhuru fihal jahl. Ya, termasuk tanda kedekatan hari kiamat itu nanti akan ada hari-hari banyak pembunuhan. Ilmu agama itu hilang dan yang paling banyak tersebar adalah kebodohan. Ya, jadi kebodohan. Nah, ini adalah apa? Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, dalam redaksi hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Muslim juga, di mana Rasul mengatakan la tadhabud dunya hatta ya'ti 'alan nas yaumun la yadril qatil fi ma qatal walal maqtul fi ma qutil. Di dunia ini enggak akan sirna hingga akan datang pada manusia itu satu zaman di mana orang membunuh itu dia tidak tahu apa alasannya dia membunuh. Ya kan, ya? Orang kan zaman kan banyak, ya. Coba kasus ya apa pimpinan Pincap BRI apa itu, ya, yang diculik, ya. Jadi apa? Sebenarnya yang membunuh itu apa? Ada niat membunuh dia sebenarnya. Karena ini pertamanya kan menyekap aja kan. Ya, jadi kayak itu. Lama kelamaan, ya, itu kan aslinya dia ingin diajak, inginnya apa? Mencairkan rekening ya dorman gitu kan. Jadi kayak seperti itu. Ya, diajak kong kali kong lah. Kan yang bisa buka itu kan istilahnya pimpinan cabang ya kan gitu ya. Nah, jadi kayak seperti itu. Ya, jadi apa? Jadi kan kayak seperti itu, tujuannya kan duniawi gitu, ya. Jadi apa? Orang mau bunuh itu kadang dia sendiri juga nggak jelas tujuannya apa. Dengan begini. Walal maqtulu fi ma qutil. Orang yang terbunuh itu pun dia tidak tahu kenapa dia dibunuh. Ya, kenapa dia itu dibunuh. Dan pada zaman kita sekarang ini banyak yang demikian itu. Ya, jadi kayak itu. Coba ya KPPS ya, ketua TPS, ya kan itu banyak yang meninggal, ya. Jadi banyak yang meninggal, ya. Jadi kayak seperti itu. Hanya untuk ibaratnya melahirkan seorang presiden, tapi banyak yang mati, ya. Jadi banyak yang mati, ya. Jadi kayak seperti itu, ya. Sehingga apa? Banyak yang namanya pembunuhan, banyak orang mati, ya. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Itu sudah dikabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk tanda kedekatan hari kiamat apa? Taqarrubuz zaman. Waktu itu berjalan dengan begitu cepat.
Dan Anda mungkin bisa merasakan. Dalam hadis sahih itu, hadis riwayat Bukhari, la taqumu sa'atu hatta yataqarraba zaman. Kiamat itu nggak akan terjadi hingga waktu itu berjalan dengan begitu cepat. Waktunya tetap 24 jam dalam satu hari, tapi terasa begitu cepat. Ya, dalam hadis yang lain lebih spesifik, ya, dalam hadis riwayat Musnad Ahmad dan Imam Muslim, di mana Rasul mengatakan, la taqumu sa'atu hatta yataqarraba zaman. Kiamat itu nggak akan terjadi hingga zaman waktu itu berjalan dengan begitu cepat. Fatakunu sana kasar. 1 tahun itu kayak 1 bulan. Ya. Wa yakunu syahru kal jum'ah. 1 bulan itu kayak 1 pekan. Wa takunul jum'ah kal yaum. Dan 1 pekan itu kayak 1 hari. Wa yakunul yaum kasa'ah. 1 hari itu kayak 1 jam. Wa takunu sa'ah kahtiraqis sa'afah. Dan 1 jam itu kayak membakar istilahnya selembar kertas. Sa'afah itu daun kering. Jadi 1 jam itu kayak membakar selembar kertas. Cepat. Ya. Tapi kalau saya dulu masih menjumpai masa saya masih kecil, itu masih saya SD, ya, bermain itu ya sampai lelah capek itu nunggu maghrib itu nggak maghrib, ya, itu zaman dulu, ya. Kalau sekarang anak-anak kita ini kurang waktu, kan kok main HP, ya, main game gitu ya, seharian itu masih kurang, ya, jadi masih kurang. Kalau dulu kita main itu sampai lelah capek gitu ya, maghrib itu nggak datang-datang. Zaman dulu kita mainnya layang-layang, main gasing, gitu kan ya. Jadi kayak itu. Ya ini apa? Sampai lelah capek itu nunggu maghrib, ya, nggak maghrib. Ya, terasa waktu itu lama. Ya, kalau sekarang waktu itu terasa cepat. Dan mungkin Anda dengan kesibukan Anda, istilahnya apa? Bekerja, Anda merasakan. Tahu-tahu udah Sabtu malam, lihat kan ya? Jadi kayak seperti itu ya. Nah ini adalah apa? Ini adalah sudah bisa dirasakan oleh semua orang. Ya, jadi kayak itu ya. Sebentar lagi Ramadan, lihat kan ya? Jadi apa? Terus kayak seperti itu, terasa kayak seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, beberapa tanda kecil yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian ma'asyiral muslimin, kalau ada pertanyaan monggo, kalau ada yang kita cukupkan. Faktanya kan? Iya Bang. Berkaitan dengan minuman keras atau khamr, itu kan yang saya pahamin adalah bahwa minuman keras atau khamr itulah yang mengandung alkohol. Nah, bagaimana dengan minum-minuman yang mengandung alkohol tapi tidak memabukkan gitu? Ya, contohnya dulu mbah saya itu kan pernah minum anggur klesong gitu yang ada kadar alkoholnya tapi tidak memabukkan. Apa itu termasuk haram itu kan gitu? Baik ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi yang namanya khamr itu kalau secara standar fikih namanya khamr itu kan ma yukhammirul aql, yaitu yang membuat pusing ya dan mabuk. Ya kan itu aslinya. Itu adalah aslinya. Lah kalau sampai pada tataran dia itu sudah memabukkan, maka apa? Qaliluhu wa katsiruhu haram. Sedikit dan banyaknya itu sudah haram. Makanya kalau sekarang yang memabukkan itu pasti karena kandungannya ada alkohol, pasti. Walaupun tidak semuanya yang mengandung alkohol itu haram, enggak. Kalau MUI itu sudah memberikan sebuah sebuah standar. Kalau suatu makanan itu mengandung alkohol ya 5% ke atas, maka itu sudah masuk kategori khamr, sehingga itu sudah haram. Kalau masih di bawah itu, maka apa? Maka itu belum dianggap sebagai khamr. Namanya tapi itu mengandung alkohol enggak? Mengandung alkohol. Ya. Ya, jadi kayak seperti itu.
Nah, jadi kayak seperti itu. Jadi kalau makanan itu mengandung alkohol 5% ke atas, itu dianggap sudah memabukkan, ya, haram. Itu kalau fatwa MUI, ya, fatwa MUI, ya kan, kayak seperti itu. Tapi tidak semua yang mengandung alkohol haram, tidak. Tapi itu ada banyak pun kan nggak memabukkan, ya, durian gitu ya. Ya, kalau Anda mabuk durian itu kan karena kelengker kebanyakan gitu ya. Jadi kayak seperti itu. Ya, jadi apa? Jadi dia tidak haram. Karena apa? Karena kelengker itu jenengan kan karena kebanyakan faktornya, bukan karena dia itu mengharamkan memabukkan Anda. Ya. Jadi kayak tape semua, ya, tape itu adalah pasti kandungan alkoholnya ada, tapi dia tidak memabukkan. Ada 1-2 kilo tape teler enggak. Tapi kalau fermentasi dari air tape, ya, fermentasi dari air tape, ya, maka apa? Anda bisa teler. Ya, jadi kayak seperti itu. Nah, makanya letaknya di situ. Gak usah jauh-jauh, yang namanya kurma, nabit ya. Anda ngerendam atau jus kurma nanti, ya. Anda apa istilahnya ngerendam kurma semua. Anda rendam saja 1 malam, ya, itu nggak ada masalah. Anda minum seger malam itu bagus. Tapi kalau sudah 3 hari 3 malam, ya, maka apa? Itu sudah sudah kandungannya berbeda sudah. Itu sudah pada tataran itu sudah bukan nabit lagi, itu sudah khamr. Ya, jadi kayak seperti itu. Karena apa? Ada sudah proses fermentasi. Ya, jadi kayak seperti itu. Maka di situ kurang lah. Kalau sudah pada tataran memabukkan, artinya kalau memang dalam kadar ini sudah memabukkan, kalau ini diminum, ya, orang bisa mabuk. Tapi kalau minumnya dikit dia nggak mabuk, atau sudah biasa mabuk, ya, minum seloki ya nggak akan mabuk dia. Maka lihat kadarnya. Kalau kadarnya sudah pada kadar memabukkan, qaliluhu wa kathiruhu, sedikit dan banyaknya, maka hukumnya haram. Itu sudah kaidahnya. Makanya kata Rasulullah SAW, likulli khamrin ya haramun. Setiap khamr yang memabukkan itu haram. Kan begitu. Wa idza haruma ya khamru faqaliluhu wa kathiruhu sama. Kalau khamr itu sudah haram, maka sedikit dan banyaknya sama. Ya, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Nyambung dengan Kak Ustaz yang masalah khamr. Kalau yang alkohol kayak di hand sanitizer, terus kayak di apa yang buat luka itu pembersihan ya, sama di parfum itu gimana hukumnya? Kalau sebagian ulama, kalau apakah alkohol itu najis, ya, itu kan terkait tentang khamr. Apakah khamr itu najis atau tidak? Ada 2 pendapat. Ulama itu ada 2 pendapat. Pendapat ulama jumhur mengatakan khamr itu najis. Kalau najis berarti konsekuensinya yang mengandung alkohol itu najis. Ini konsekuensi dari pendapat ya. Pendapat Imam Malik mengatakan enggak, khamr itu diharamkan bukan karena ada unsur najis, tapi karena dia memabukkan. Sehingga apa? Sehingga khamr yang namanya alkohol itu tidak ada kaitannya dengan najis. Berarti apa? Masih memungkinkan dipakai oleh yang lain. Dia dikonsumsi nggak boleh. Alkohol itu kan sendiri ada 2 ya kan. Ada alkohol yang ibaratnya itu beracun, ya kan. Dalam arti beracun itu kalau diminum mati dia. Ya, kan jenisnya ada 2 kan alkohol. Ya, maka apa? Maka di sini letaknya. Ada kalanya, dan saya lebih cenderung ke pendapatnya Imam Malik. Karena apa? Karena sangat dibutuhkan juga alkohol yang seperti itu untuk ibaratnya hand sanitizer ya kan. Kemudian yang namanya kadang untuk campuran minyak, ya kan gitu kan. Ya, maka apa?
Maka di situ letaknya. Maka kalau saya lebih cenderung kepada pendapatnya Imam Malik. Jadi ilahnya keharamannya khamr itu bukan karena kenajisannya, tapi karena jelas dalam ilah hadis itu karena memabukkannya, sehingga tidak ada kaitannya dengan najis. Walaupun jumhur ulama, mayoritas para ulama, ya namanya para ulama kan menelitinya zaman dulu ya kan, ya. Kalau dengan zaman kita sekarang ini, ya maka apa? Maka memang tidak ada unsur najisnya, bukan karena unsur najisnya. Sehingga apa? Sehingga kalau saya lebih cenderung untuk kemaslahatan, ya pendapat Imam Malik itu sangat relevan pada zaman kita sekarang. Walaupun ya kalau selagi minyak wangi masih ada yang tidak pakai non alkohol, ya itu lebih diutamakan, ya. Jadi kayak itu. Tapi mayoritas kalau minyak wangi yang dijual disemprot itu pasti harus apa? Ada campurannya alkohol. Karena kalau enggak, wanginya itu tidak apa istilahnya tidak kuat. Ya, jadi tidak kuat. Ya, jadi kayak seperti itu. Jadi harus ada campurannya. Ya, makanya Pak, kalau seperti itu ya lebih cenderung saya apa? Kemaslahatannya itu pendapatnya Imam Malik. Ya, jadi pendapat Imam Malik. Itu kan istihadiyah, ya. Namanya istihadiyah itu kan ya bisa salah, bisa benar, ya gitu kan. Tapi kan mereka beristihad itu karena melihat dari apa? Dari dalil yang ada. Ya, dan secara umum ya penelitian sekarang pun menguatkan pendapatnya Imam Malik, ya. Walaupun kalau MUI kita tetap mengatakan pendapat jumhur, ya kan, tidak? Tapi kan ulama yang lain seperti Saudi dan apa itu lebih cenderung kepada pendapatnya Imam Malik. Nah kalau di Saudi pun ya banyak minyak wangi campur dengan alkohol, ya nggak ada masalah, ya. Jadi kayak gitu. Karena apa? Karena mengikuti fatwa itu. Wallahu ta'ala a'lamu. Demikian ma'asal muslimin rahimani rahimakumullah yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga ada faedahnya. Akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.